Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, jamaah salat maghrib ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin bilih ing dalu menika kula panjenengan dimampukan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, nggih menika salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban yang lain, yaitu adalah thalabul ilmi. Salawat dan salam terhatur kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini kelak tergolong menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan syafaat beliau, dan dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk memasuki surga-surganya. Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani, alhamdulillahirabbil alamin bilih ing dalu menika kula jenengan kita badhe maos membahas tentang kitab Durusul Yaumiyah, yaitu pelajaran-pelajaran harian minas sunani wal ahkami syar'iyyah, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahkami syar'iyyah, hukum-hukum syar'i yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, serta apa-apa yang sudah disunnahkan serta diamalkan serta dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mu'alif yaitu Rasyid bin Husain Al-Abdul Karim menulis sebuah kitab Durusul Yaumiyah, yang mana di sini dibahas 330 darsan, pelajaran taqra'u 'alal musallin, yang mana sejatinya buku ini harusnya dibacakan untuk orang-orang yang sholat. Terus buku ini sejatinya pun dibacakan setiap kali sholat fardu, sehingga di sini ditulis 330 hari. Yang kita ketahui bahwasanya 330 hari itu ada beberapa bulan di antara 12 bulan yang kita lalui. Kemudian yaumiyan, yang mana hari ini harusnya buku ini dibaca setiap harinya. Siapa yang wajib membacakan buku ini menurut beliau adalah al-imamu masajid, imam-imam para masjid atau ketakmiran-ketakmiran. Yang pertama, qala al-mu'allif mengatakan al-muqaddimah, pembukaan. Pembukaannya beliau memakai apa yang telah diriwayatkan Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan tentang muqaddimah khutbatul haji. Ketika khutbatul haji, beliau mengatakan innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya dan kita memohon pertolongannya. Wa nastaghfiruh, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina, serta kita berlindung kepada nafsu atau hawa nafsu atau kecondongan-kecondongan jiwa kita. Wa sayyiati a'malina, serta kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas keburukan-keburukan amalan kita. Dan beliau mengatakan may yahdihillahu fala mudhillalah, sesungguhnya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan sebaliknya wa man yudlil, dan barang siapa orang-orang yang sudah disesatkan Allah Subhanahu wa taala fala hadiyalah, niscaya tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah, kita bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan serta rasulnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa innal asdaqal hadits kalamullah. Beliau menyampaikan sesungguhnya sebenar-benar perkataan, sebenar-benar cerita adalah kalamullah. Karena perkataan sebelum, sesudah, atau yang akan terjadi sejatinya tidak ada yang diragukan. Bil khusus kita sebagai seorang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabul la raiba fi. Seharusnya seyogyanya kita sebagai seorang iman yang nanti ulaika humul muflihun, yang pasti diberikan jaminan keberuntungan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri yang pertama orang yang beruntung dunia dan akhiratnya adalah orang-orang la raiba fi, tidak pernah ragu kepada Alkitab, yaitu kepada Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk adalah huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa illa
wahyuha. Sesungguhnya apa yang Rasulullah SAW sampaikan itu bukan keluar dari hawa nafsunya, akan tetapi tidak lain dan tidak bukan setiap apa yang Rasulullah SAW kerjakan, setiap apa yang Rasulullah SAW sampaikan adalah wahyu yang disampaikan Jibril untuk apa? Untuk menjadi sebuah syariat dan tuntunan bagi seorang muslim. Wasarul umuri muhdatsatuha, dan segala perbuatan buruk dan seburuk-buruk perbuatan perkara adalah perkara sesudah Rasulullah SAW, perkara sesudah Islam, karena sejatinya Islam itu adalah agama yang paling sempurna dan Rasulullah SAW adalah nabi terakhir yang wajib kita imani. Jangan sampai ada nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam batin kita. Apa meneh kok enek nabi jenenge Suparmin, kan yo nemen ngono kuwi to. Nyatane ya akeh pengikute ngoten ning daerah Girilayu menika. Nggih, jadi nabi jenenge Suparmin kan ramutu blas. Ngene kan. Nabi nabi jenenge Muhammad, Abdul Karim ngono sik mending. Nabi jenenge Suparmin. Maka di sini dijelaskan wasyarul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara itu setelah Rasulullah SAW. Jadi semua perkara yang tidak disandarkan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu perkara yang paling buruk walaupun menurut manusia itu baik. Tapi ketika tidak ada sandaran dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka perkara itu perkara buruk yang membuat seseorang itu terjerumus kepada perbuatan dosa, kemudian dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu yang sering disampaikan oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan sebenar-benarnya rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kewajiban kita sebagai seorang hamba? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita sampai kita meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin ingkang kula hormati ingkang kula tresnani, yang selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai orang-orang yang, wahai manusia sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dari jiwa yang satu. Siapa? Yaitu bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha, dan dari jasadnya pula lah dan dari jiwanya pulanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan zaujaha, pasangannya yaitu Bunda Hawa. Kemudian wabatsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian dari keduanya Allah Subhanahu wa taala jadikan anak turun temurun yaitu dari golongan lelaki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham. Maka Allah perintahkan kepada kita dengan banyaknya keturunan Nabi Adam, memerintahkan kepada kita untuk menyambung tali silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala raqiba, Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Raqiba itu seperti halnya CCTV atau mengawasi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wa qulu qawlan sadida. Ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang perkataannya baik. Sehingga Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bagi orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengatakan perkataan yang baik atau diam. Yuslih lakum a'malakum, karena ketika kita tuh baik perkataan kita, jujur perkataan kita atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, atas pembenaran kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala yuslih lakum a'malakum, akan memperbaiki amalan-amalan kita. Karena tidaklah napa niku, ada sebuah kaidah min alamatin, dari ciri-ciri kubulil khair, baiknya seseorang itu amalannya, maka napa al hasanatu ba'daha, tidaklah kebaikan itu akan melahirkan kebaikan dan sayyi'ah itu melahirkan kesayi'ahan. Maka Allah berfirman di sini apa? Apa-apa ketika kita lakukan dengan kejujuran, perkataan kita baik, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan kebaikan setelahnya. Karena kebaikan itu akan apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Sesungguhnya al hasanatu, kebaikan itu akan yukaffir, akan menghapuskan as-sayyi'ah, dosa-dosa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sesungguhnya dialah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya atau kemenangan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin ingkang kula hormati, ingkang kula tresnani. Kemudian beliau menjelaskan wa ba'dun. Fa in
maka sesungguhnya min afdholil amali, amalan hari ini yang paling baik niku Pak menurut beliau adalah allati tuqarribu ilallahi fi hadzal waqti. Ya, amalan yang paling baik hari ini, amalan yang bisa mendekatkan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takliman nas. Bagaimana kita menjadi seorang hamba setelah belajar itu bisa takliman nas, menyampaikan apa yang telah kita pahami dengan cara mengamalkannya kemudian menjadi uswah untuk keluarga kita. Jadi amalan terbaik itu yang bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di zaman hari ini adalah mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Kepada siapa? Kepada semua manusia. Karena hari ini banyak manusia yang memiliki tendensi lain sehingga tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Hari ini kata orang-orang yang memiliki tendensi niatan untuk dunianya sehingga dia tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Wa nasru sunnata Rasulullah SAW. Kemudian amalan yang terbaik yang bisa mendekatkan seseorang itu kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyebarluaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kita belajar ilmu, bariku diamalkan, bariku diajarkan, serta mengajarkan, menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Bi uslub bin sahlin, dengan metode yang mudah, yufahimuhu amin wal muta'alim, yang bisa dipahami secara umum atau muta'alim atau mutadarris atau pembelajar. Jadi metode yang terbaik untuk kita sampaikan kepada umat hari ini adalah metode yang paling mudah, ora usah golek sing angel-angel. Contoh nuwun sewu terkait ilmu-ilmu yang ringan, adab-adab, keseharian Rasulullah, maka ada kitab Yaumin, 1 hari bersama Rasulullah SAW, dan itu jarang diantara kita membukanya atau mempelajarinya. Ma'asyiral muslimin ingkang kula hormati, ingkang kula tresnani. Nah, kitab ini yang pertama membahas tentang al-ikhlas an-niyah wa niyatan. Beliau mendahului kitab ini dengan pembahasan al-ikhlas, yaitu ikhlas. Ikhlas niku maknanya adalah memurnikan tujuan di dalam batin, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah kita bahas adalah syarat diterimanya sebuah amal itu 1 ikhlas, yang kedua shawab. Ikhlas itu lillah, as-shawab itu itiba'u Rasulillah. Ikhlas itu, shawab itu, benar itu ketika nderek sunai Kanjeng Nabi. Nah, ikhlas itu ketika mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan falyamal amalan sholiha, kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama amalan harus sholiha. Amalan sholiha niku napa? Sandarannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua wala yusyrik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wan niyatun, ataupun yang kedua yaitu sesuatu yang mendorong kita melakukan sebuah kebaikan atau amaliyah. Jadi pembahasan pertama al-ikhlas wa niyah, ikhlas serta niat. Ma'asyiral muslimin yang kula hormati, yang kula tresnani, terkait niat dan ikhlas ini beliau mengambil sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Hud ayat yang ke-15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya, sapa wonge yang menginginkan, barang siapa yang orientasi hidupnya hanyalah hayatud dunya, kehidupan dunia, wazinataha, ataupun perhiasan-perhiasan dunia. Jadi ada orang-orang yang hidupnya ketika hidup hanya mencari dunia atau perhiasan-perhiasan, itu pakaian, harta, kedudukan, itu kan perhiasan semua. Ya. Nuwafi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku cukupkan. Jadi sapa wonge sing niate golek dunya, ya tak cukupi. Ya bakal tak kei. Ilaihim, kepada mereka, a'maluhum, atas amal-amal mereka, atas perbuatan mereka. Jadi nuwun sewu, wong kafir atau muslim niat lillah atau karena selain Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang itu bekerja, ya mesti untuk duit. Mula kula jenengan tidak boleh iri kepada seseorang yang punya harta, tapi boleh iri itu dengan 2 hal. Satu adalah ahlul ilmi, yang mana mereka mengamalkan ilmunya, kemudian ahlul Quran, yang mana mereka mengamalkan Qurannya, fi naharon wal lailan, yang membacanya setiap siang atau malam hari. Jadi ada hal-hal yang kita boleh iri kepada seseorang. Satu, ahlul ilmi yang mereka mengamalkan ilmunya, yang kedua ahlul Quran yang mana mereka selalu mentadaburi Qurannya. Gitu.
Kemudian Allah mengatakan, ilaihim a'maluhum fiha wa hum fihim la yabkhasun. Niscaya napa? Mereka niku sejatinya sejauh sesusah apapun mereka mengejar dunia serta perhiasan-perhiasan mereka, niscaya akan aku beri. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum fiha la yabkhasun. Yang aku berikan kepada mereka tidak lebih dari apa yang sudah aku tetapkan. Jadi kalau ada orang niku Pak Nun Sewu beramal, bekerja, naudzubillah apa meneh ibadah, kok niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya karena dunia, sampai Rasulullah SAW mengatakan, man kana barang siapa yang tolabal ilmi mimma yubtagha bihi wajhullah, yang sejatinya harus karena Allah Subhanahu wa taala, harus karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok ada orang-orang yang menuntut ilmu hanya mencari sedikit nikmat dunia, maka kata Rasulullah SAW tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Allah menjelaskan di sini, sejauh apapun kita, secapek apapun kita memikir dunia sampai kita melupakan akhirat kita, ini terkait niat itu. Maka Allah mengatakan apa? Mereka pasti akan tak beri ning nuwun sewu, tidak melebihi kadar yang sudah aku tetapkan. Kita udah tahu tuh hadis Rasulullah tentang penciptaan manusia. Inna ahadakum fi batni ummikum arba'ina yawman nutfah. Kita itu 40 hari berupa nutfah, air mani yang hina. Tsumma yakunu alaqah, kemudian menjadi segumpal alaqah itu yang menempel di dinding rahim, darah. Sumaya kutumudgotan, kemudian menjadi napa niku segumpal daging. Kemudian yursalu malaku, kemudian diutuslah malaikat, kemudian yuktaba, ditulis atasnya rizkinya, ajalnya, sakyun au saidun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, antum itu ketika hidup di dunia kok orientasi melek kuwi golek dunia, dengan orang-orang yang tangi turu iki pingire dakwah, ngomone iqomatudin, kuwi rezekine padha. Rizkinya podo, karena rizki itu tidak mungkin diberikan kecuali atas apa yang sudah ditetapkan. Bahkan Rasul mengatakan telah kering catatan takdir. Ya. Kemudian di firman yang selanjutnya Allah mengatakan ulaika alladzi laisa lahum fil akhirah. Akan tetapi nuwun ngapunten, bedane orang-orang yang tahu orientasi bahwasanya hidup ini cuma sementara, kemudian dia berupaya untuk beribadah sehingga semua potensi yang dia miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nuwun sewu kita itu nggak butuh harta. Karena kita sadar betul sesungguhnya jihad itu butuh harta. Ibadah itu butuh harta. Zakat itu dengan harta. Sedekah itu dengan harta. Kemudian wakaf itu dengan harta. Dan semuanya dengan harta. Wong enek wong sing golek akhirat. Ada juga yang hanya mencari dunia. Nah orang-orang yang hanya mencari dunia. Ulaika ladzi laisa lahum fil akhirah. Maaf karena cita-cita mereka itu hanya untuk bahagia di dunia, tidak pernah berpikir tentang akhirat, bahkan kadang menghalalkan sesuatu yang sudah Allah haramkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirah. Mereka tidak mendapatkan jaminan apa-apa ketika nanti di hari kiamat, ilan nar, kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wahabito ma sona'u, dan semua yang telah mereka lakukan, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka habito, tercerabut atau hancur semua apa yang mereka upayakan. Fiha batilun makanu ya'malun, dan bahkan dibatalkan catatan-catatan amal mereka kosong, padahal mereka ketika hidup di dunia bersusah payah untuk menggapainya. Na'udzubillah. Jadi Masya Allah, ini sebuah nasihat kepada kita tentang pentingnya mengikhlaskan sebuah tujuan, pentingnya meluruskan niat ketika kita sebelum beramal. Sedangkan niat itu sebelum, ketika, dan sesudah. Jadi Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani, itu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu yang begitu masyhur di sekeliling kita, di telinga kita, mungkin di pikiran kita sudah hafal semua, yaitu innamal a'malu binniyat. Yaqulu Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal barometernya adalah an-niyah, niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali atas apa yang dia niatkan. Maka Rasulullah membuat analogi di situ, menggambarkan faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi.
Barang siapa yang hijrahnya, ibadahnya, berpindahnya dari keburukan menuju kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya berupa catatan amal, berupa kebaikan-kebaikan yang akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa man kanat hijratu lidunya yusubu awimraatin, akan tetapi orang-orang yang beramal, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang tolabul ilmi, orientasinya hanya dunia atau wanita yang dia inginkan, maka kata Rasulullah SAW, fahijratu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya tadi, ibadahnya tadi, niatannya tadi hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya dunia, akan dia dapatkan dunia, tapi tidak mendapatkan jaminan Rasulullah, tidak mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berangkat dari nopo? Dari Al-Muhajir. Ada seorang sahabat yang mau berhijrah hanya karena wanita. Itu maka para ulama menyebutnya Al-Muhajir Ummu Qais. Jadi dulu ada Pak seorang sahabat niku, gitu ya. Ada seorang sahabat itu ketika diseru untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah, niku mau ngeboti wedoan sakjane. Sejatine moh. Karena apa? Salah satu di antara syarat hijrah dari Mekah ke Madinah niku meninggalkan semua harta. Jadi nggak oleh Pak. Dulu sahabat niku hijrah niku persyaratan dengan orang kafir Quraisy niku napa? Semua hartanya harus ditinggal di Mekah. Dhek iki mangkat yo betul-betul mung jasad karo klambi sing nemplek nang awake tok. Maka ada seorang sahabat itu tidak disebut riwayatnya siapa, akan tetapi sahabat yang suka dengan Ummu Qais. Jadi enak mbiyen ki sahabat sing seneng karo Ummu Qais. Aku gelem hijrah syaratnya kowe engko nak tekan Madinah gelem tak rabeni. Akhiripun apa? Sahabat tadi nderekne piyai putri niku sampai Madinah. Maka turunlah hadis tersebut. Hadis ini ngoten nggih. Jadi asbabun nuzul, asbabul wurud hadis tersebut adalah sahabat Rasulullah SAW yang hijrah ke Madinah hanya karena ngetutne sayae wong wedok kayak gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang kula hormati, yang kula tresnani. Niku nggih pembahasan tentang an-niyah. Kemudian apa hadis yang selanjutnya menceritakan menjelaskan tentang an-niyah, yaitu hadis yang sudah masyhur juga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan sebuah hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna awalan nas, sak temene awalu, orang yang pertama kali yukudo yaumal kiamah, yang akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu, rajulun istushhida fa'tu bihi fa'arafahu nikmatu arafaha. Qala fama alimta fiha qala qataltu fika hatta ustushhitu qala kadzabta. Yang pertama, orang yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mati syahid. Ini adalah rajulun ustushhida, yang mati syahid. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala fa'arafa binikmatun, bini amahu, dengan nikmat yang telah Allah berikan ketika di dunia. Nikmat awake sehat, hartane banyak, duwe ilmu. Kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena jasadnya yang kuat ditanya, "Fama alim tafiha?" Hei fulan, kowe iki jamane urip nang dunya kita tak kaya awak sing gagah. Pinter gelut, pinter perang, pinter main pedang, pinter main senjata. Apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki? Maka qala qataltu fika hatta ustushhitu. Aku tuh berperang di jalanmu ya Allah, aku gunakan fisikku, aku gunakan hartaku, aku gunakan talentaku untuk bekerja di jalanmu sampai aku mati di dalamnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzabta. Ngapusi kowe. Ngapusi. Lakinnaka qatalta li anna yuqal, bukankah engkau ketika dulu berperang seakan-akan menjadi kesatria yang tidak terkalahkan, akan tetapi apa? Li'anna yukol, sesungguhnya engkau hanya ingin mendapatkan sanjungan, yaitu jariun, seorang pahlawan. Jadi nuwun sewu, para mujahid dulu, kalau cuma cita-citane mung pengen didadekne monumen, mung pengen didadekne fotone dipajang, ya entuke mung kuwi tok. Nanti di yaumul kiamah napa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, kadzabta. Kowe iki ngapusi. Padahal nanti niku Pak, ketika mizan ditegakkan itu tidak ada satu makhluk pun yang didolimi.
Maka sampeyan kula njenengan sering kula sampaikan napa? Kita tuh mendapatkan catatan sing judule niku sesuai dengan nama kita. Halim bin Sumadi. Lahirnya nang Lampung tanggal 15 bulan Desember. Bulan 6. Iki catatan mulai ya bukaan dibuka dari lahir sampai meninggal dunia. Maka Allah akan tanya satu, apakah benar ini catatan amalmu? Bar mbok waca iki tenanan apa ora? Tenan ya Allah, aku tanggal semene ngaji ning kene, aku tanggal semene jagongan ngopi nyampe lali salat misalnya. Aku tanggal semene jagongan ndelok bal-balan nyampe akhirnya karipen reso tangi subuh misalnya. Itu tertulis semua. Ya, apakah ini catatanmu, Lim? Yang kedua, Allah bertanya, Lem, kowe iki terdolimi enggak dengan catatan ini? Ojo-ojo nek amalan kebaikanmu sing ora ketulis gitu. Ojo-ojo napa niku kowe iki jane ra nglakokne dosa ning ditulis dosa. Terdolimi napa mboten? Dibuka. Ora ya Allah. Aku enggak terdolimi. Asli catatan ini tidak ada yang selip, tidak ada yang mendolimiku. Maka Allah yang ketiga bertanya, lantas alasanmu apa? Ngopo kowe dek ingi adik salate telat? Ngopo dek ingi kowe malah ora salat? Ngopo dek ingi kowe mbruah puasane? Ngopo dek ingi nek penggalangan dana kowe ora infak? Kowe seru to masjidmu kaya nek kotak infake kowe tiap dina lewat mung petilang-petiling ora tau nyemplungi ngopo? Padahal kowe tiap dina dodol, duwe dhuwit receh-receh turahan teko jujulan nemu dodol. Saya teko iki model ngono kuwi. Ya kan? Elinge kok nak jemuahan tok ngono 2000 karo merem-merem ngono to. Cuk ben ditekokne karo Gusti Allah niki. Ya. Tekokne ngopo to? Alasanmu apa to? Ngono. Lah wong kowe lho jajakne anakmu tiap dina iso entek 10.000 15.000. Lah nek kowe jarene pengen golek swarga, sing kula jenengan tiap dina ndonga njaluk fidunya hasanah fil akhirat hasanah, elinge kok Jumat tok. Apa ya amal ki malaikat raqib atid ki nyatete ya gor dina Jumat tok kan ya ora, ngono lho. Maksudnya ngoten niku nggih, ning rasa kesinggung. Aku kadang ngisi ngene rada wedi, kesinggung sesuk jamahe mundak kelong. Gara-gara ngisine kesinggung apa nyinggung jarine ngoten niku. Kan kula mboten nyebut merek ngeten iki nggih. Nah, sok mben wong model ngono kuwi jare Allah adapta. Kuwi ngapusi ngono to. Kowe iki perang mati-matian sampai mati iki asline napa? Ya gor pengen diomong pahlawan. Kata Allah Subhanahu wa taala ngoten niku. Lakinnaka qatalta li'anna yuqal, bukankah engkau berperang sampai mati hanya ingin mendapatkan pujian sebagai pahlawan, sebagai wah kayak iki hebat, wah kayak iki pemberani, wah kayak iki gagah ngono. Faqat kila, lah kowe wis entuk pujian kuwi. Wong-wong tanggamu wis ngomong nek kowe iki hebat. Wong-wong tanggamu wis ngomong nek kowe iki kuat, wis ngomong. Bar matimu iki wis ditulis kayak nang monumen ditulis pahlawan iki. Gambare nemplek nang kantor-kantor gitu. Wes, berarti napa? Summa umira, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat fasuhiba ala wajhi, diseret atas wajahnya hatta ulqiya finnar, sampailah wajahnya ke dalam api neraka. Jadi diseret dengan wajahnya. Maksudnya apa nih, Pak? Ini, Pak. Sirahe disongkrokne ngono nih. Piye to? Disungkur nih ngono nih. Ngenek nih. Sampai kepalanya masuk neraka. Jadi yang pertama, orang yang dihakimi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mati, akan tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah mengatakan kadzab ta, kowe ngapusi. Kowe iki ngono kuwi ben diomong jagoan, ben diomong pahlawan, ben diomong wong hebat, ben diomong wong kebal dan lain sebagainya. Yang kedua, orang yang akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sinten? Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu, gitu kan. Tsumma rajulun ta'allamul ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an wa ta'ti bihi fa'arafahu ni'mahu fa'arafaha. Yang kedua adalah orang yang mempelajari ilmu, kemudian mengamalkannya, membaca Quran, menghafalkan, memahami. Fa'ti bihi fa'arafau nikmatahu, kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang pernah dia rasakan. Gampang ngapale, belajar nang kono, entuk hadiah iki, kemudian dikai duit gara-gara ngapal dan lain sebagainya. Kenikmatan dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala fama fa'alta fiha, kemudian apa yang kamu lakukan dengan ilmumu, apa yang kamu lakukan dengan Qur'anmu, apa yang kamu lakukan dengan ikra'mu. Nah, agak belajar ikra.
Qala ta'allamtu ilma, aku sesungguhnya mempelajari ilmu ya Allah, wa allamtuhu, kemudian aku mengamalkannya, aku mengajarkannya, aku membacanya, kilal Quran, untuk menyebarkan Al-Quran di siang malam, di siang hari dan malam hari. Qala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta. Jadi aku ki ngene-ngene iki ya Allah. Yo asli mung pengen niati krana awak, krana jenengan supados aku entuk ridhomu, mula tak ajarne, tak amalne rina wengi aku ora tau leren mengajarkan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta. Walakinnaka, akan tetapi engkau sesungguhnya tak lamta, kamu belajar ilmu, ilma, mempelajari ilmu, liuqal, untuk dikatakan alimun, wa qara'tal Qur'an liuqal huwa qari'un, kamu mempelajari ilmu gen diomong wong pinter. Kowe maca Quran klik-klik banter ngono gen diomong napa niku qari'un, ahlil qiraah, hafid dan lain sebagainya. Hari ini kan kata fitnah hafid toh. Ngono. Jadi belajar mau pengen judul hafid kayak itu. Akhirnya napa? Enggak mendapatkan apa-apa kecuali itu. Faqala qila, kowe iki ngapusi. Kowe iki gor pengen diomong terkenal, ben diomong hebat, diomong pinter, sampai enggak tahu adab-adab Al-Qur'an, sampai enggak tahu adab-adab membaca Al-Qur'an. Contoh adab membaca Al-Qur'an, nuwun sewu ngapunten. Kalau ada orang sholat, niku haram hukumnya membaca Al-Qur'an jahar. Nuwun sewu, misal enten sederek kula jenengan salat sunah, ngoten niku nggih. Dadi kula jenengan teng wingking niku murojaah utawi maos Quran, niku ora entuk banter. Mergo napa? Ganggu anggenipun rencang kula jenengan salat. Apalagi kok ngobrol. Maca Quran wek haram, apa meneh ngobrol. Kayak gitu. Maka sesungguhnya nunggunya kita waktu sholat itu dihitung zikir walaupun berdiam di diri. Ada riwayat dihitung sholat, ada yang riwayat dihitung ribat, ada yang riwayat dihitung sebagai zikir. Jadi wong nunggu sholat niku Pak, meneng nunggu. Pokok aja ngantuk tapi wong ngantuk wedine batal ngono kan. Kebablasan ngono. Karena definisi ngantuk karo turu iki saiki rada meragukan ngono. Alasane ngantuk ning angler. Alasannya apa? Kan aku apa iki? Orang geletak. Nun sewu Pak. Ternyata sarah hadis geletak itu. Maksudnya apa niku? Ora kok senden, sampai silo ini disebut geletak. Silo ini disebut senden karena wong silo iki ora bakal ngliwang. Ya. Ya kan? Wong silo iki ora bakal ngliwang. Mula silo iki termasuk ketika kula jenengan kok ngantuk nyampe lenger-lenger tenan silo, iso membatalkan wudu. Mergone wong silo iki ora iso ngliwang. Saken mboten jenengan sari silo ngene angler. Saged. Berarti silo ini ki termasuk bersandar. Kula nu maos buku tibake silo iki termasuk bersandar. Ngoten niku. Jadi nuwun sewu nggih. Jadi hukum salah satu adab Quran niku tidak boleh dibaca jahar ketika ada orang lain salat. Karena kula diingi dapat usulan ngoten, dapat masukan kon ngisi masalah niku. Nah, qadarullah di situ tuh pondok tahfidz qadarullah nggih. Lah nek imam salat fardu ngono. Nah, qadarullah niku piyantun niku kan ahwat, wong wedok ngoten niku. Imame salat sing nemburi murojaah biantar. Ngono nak dilikne nesu, akhire titip pusat engko sampene. Akhirnya adab Quran iki piye? Adab Quran itu adab ketika ada orang salat kita tidak boleh membaca sesuatu yang jahar apa meneh ngobrol. Mula nuwun sewu ketika ada saudara-saudara kita yang hari ini nuwun sewu sing tesih selawatan ngoten niku. Jane ora kok larang selawatane, mboten. Tapi hukumnya napa niku haram ketika ganggu orang salat. Ngoten nggih. Jadi seperti itu. Nah, beliau di sini napa niku orang yang menghafal Quran, orang yang belajar ilmu, sok mben orang yang dihakimi kedua. Kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau niatnya hanya ingin dikatakan hafid, kalau niatnya hanya dikatakan sebagai alim, sebagai wong pinter, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kowe iki pembohong. Kemudian apa? Rasulullah SAW bersabda, mana iki? Tsumma umiru bihi, sama. Kemudian diperintahkan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, fasuhiba ala wajhi, kemudian diseret atas wajahnya hatta ulqiya fihin nar, sampai masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Niku nomor kali nggih.
Yang ketiga, orang yang akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala, wasa'allahu alaihi a'tahu, orang-orang yang dilapangkan rezekinya, wasa'a. Orang-orang yang dilapangkan rezekinya, wa'tahu, dan Allah berikan segala sesuatu aspek rezekine. Duwe peternakan, duwe pertanian, kabeh pokoknya duwe. Dilapangkan. Di sini disebut asonaf. Asonaf ini berarti berbagai macam nikmat mal harta, gitu ya. Kulluhu, semuanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pada seseorang tersebut. Fa'tiya bihi, kemudian dia itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya. Fa'arafahu nikmatahu fa'arafaha. Kemudian dibukakan semua nikmat-nikmatnya. Apa ini nikmatmu? Iya, gitu kan. Kemudian ditanya, qala fama alimta fiha. Kemudian untuk apa hartamu? Nggo ngopo peternakanmu, nggo ngopo perusahaanmu, nggo ngopo jabatanmu, nggo ngopo kedudukanmu, nggo ngopo dan lain sebagainya, rumahmu, nggo ngopo kendaraanmu. Maka dia menjawab, ma taraktu. Ya Allah, demi Allah, ma taraktu, aku itu tidak pernah meninggalkan min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha ila anfaqtu fiha laka. Ya Allah, demi Allah, aku itu tidak pernah meninggalkan apa-apa yang telah menjadi jalanmu. Apa-apa sing mbok tresnoni. Lho, infak apa ae aku lis-lisan nomor sitok pokoke. Donatur aku paling gede, gitu. Ya kan? Anyun fakofiha, aku selalu berinfak atasnya niat karenamu ya Allah. Ila anfaktu fiha, niscaya aku akan hadir untuk berperan, untuk mendukung setiap kegiatan dakwah dimanapun berada. Jadi Masya Allah nggih. Beliau mengatakan, aku ki mbok kei harta iki ya Allah. Nang ngendi wae nek himbauan infak, aku mesti infak. Nang ngendi wae nek santunan, aku mesti melu santunan. Nang ngendi wae enek apa penggalangan dana, mesti donatur pertama ki aku. Sing paling gede ki aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta. Kowe iki ngapusi gitu. Walakinnaka, akan tetapi engkau wahai fulan fa'alta liyukol, melakukan segala sesuatu tadi agar supaya engkau dipuji. Wahwa jawadun, wah wong iki wong lumo iki. Wis masyaallah wis pinter, soleh, lumo, sugih ngono ka. Fakot kila, lah iku wis mbok dapatkan. Pujian itu udah engkau dapatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi tsumma ulqiya fihin nar. Kemudian diseret mukanya sampai dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani, itu firman Allah Subhanahu wa taala dan dua hadis Rasulullah SAW tentang niat supados kula panjenengan berhati-hati anggenipun betul-betul mengikhlaskan niat kita, meluruskan niat kita dan mengikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita bahas tentang ruba amalin saghirin yukabbiru aniyatin wa ruba amalin kabirin yusaghiru aniyatin. Ruba gimana? Banyak amalan saghirin yukabbiru aniyatin yang menjadi besar niatnya, yang menjadi besar nilainya karena niat, dan banyak amalan yang besar menjadi kecil nilainya karena niat. Seperti hal yang sudah disebutkan Rasulullah, napa? Siji dadi ustaz, dadi kiai, dadi guru, awan bengi ngajar. Gitu kan? Riwayatnya kayak gitu kan ini. Kemudian ditanya, wah ngajar rono taklim rene. Ngomong karo Gusti Allah, ngene iki aku ya Allah golek ridamu. Gen amalku dadi amal jariah, kata Allah, kadzab tak tibae napa golek kepentingan dunia. Yang kedua, orang yang kaya yang selalu mendermakan hartanya siang dan malam, infak rono, infak rene, santunan rono, santunan rene, kayak itu. Seakan-akan secara dohir golek ridha Allah, tibae niate karena kepentingan dunia. Nauzubillah. Akhirnya napa? Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan terkait firman Allah dan hadis tersebut. An-niyatu asasul amal. Sesungguhnya niat itu adalah asas al-amal, pondasi setiap amal perbuatan. Sehingga ada seorang ulama mengatakan, kalau kita sebelum beramal Pak, kon meneng sik, iki lillah ora ya. Mula kalau di mazhab Syafi'i niku napa niku ikhlas itu bukan sebelum, ketika, sesudah, mboten. Ikhlas itu kalau di mazhab Syafi'i ada 4, ya. Sebelum, ketika niat itu sendiri, hendak, kemudian di tengah-tengah, sesudahnya. Jadi sebelum ki mau mangkat wis niat, ya kan. Bar kuwi ngadeg salat ki niat meneh,
Kemudian ketika sholat ngadeg isik takbiratul menapa niku berdiri kedatangan orang yo niat meneh, kemudian setelah itu ya tetap niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dijelaskan di sini an-niyatu asasul amal. Niat itu adalah pondasi amal perbuatan. Pondasi, Pak. Sing jenenge pondasi niku kudu bakuh, kudu lurus. Mula kathah pemborong-pemborong nika budrek masang keramik iku mung gara-gara pas mondasi nyikone ora lurus. Akhirnya bingung ngencek rono ngencek rene. Berarti pondasi kudu lurus kudu bakuh. Di sini disebutkan an-niyatu asasul ilma. Asasul amal. Pondasi amal. Fal amalul insanu innama yakunu kubuluhu waruddu bihasabi niyati amalihi. Sedangkan amal seseorang ya, akan diterima atau tertolaknya dengan hasabi niatnya, tergantung niate. Tergantung niat amale. Jadi amal seseorang itu diterima atau tidak tergantung niate. Ngoten nggih. Faman amila amalan apa ini? Ikhlason fihi lillah. Barang siapa yang mengamalkan amalan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa arada bi tsawabal akhirah, 2. Dan ingin mendapatkan balasannya ketika di akhirat. Ya. Jadi tujuannya siji ikhlas karena Allah, loro mengharap napa? Janji-janji Allah Subhanahu wa taala, rojak terhadap surga Allah Subhanahu wa taala, yarju, ya. Mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amalihi ala sunnatin kubila minhu. Ya, jadi dan amalnya niku berlandas atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Pak, diterima atau tidaknya amal seseorang niku satu ikhlas, loro kudu bener. Bener niku napa? Wa kana amaluhu ala sunnati qabila minhu. Harusnya amal itu tergantung terhadap amal itu disandarkan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diterimanya amal niku loro. Siji kudu ikhlas, loro ittiba sunnah. Jangan sampai kula jenengan mengamalkan amalan tidak ada dalailnya dari Al-Qur'an dan tidak ada contohnya dari As-Sunnah. Wa man nawa ghairillah, adapun orang-orang yang meniatkan amalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, aulam yakhlis atau tidak ikhlas atau mencari ridho selain Allah Subhanahu wa taala, lahu bi'an asyraka ma'ahu ghairahu. Maka hal itu termasuk syirik asgor yang disebut napa niku? Syirkuniyah. Jadi barang siapa yang beramal bukan karena Allah atau mencari ridho selain kepada manusia, maka termasuk kesyirikan yang disebut syirkuniyah. Fa'amaluhu mardudun, maka amalnya itu akan tertolak. Semua amalnya akan tertolak. Wahwa balun, dan itu akan menjadi kecelakaan, akan menjadi kebinasaan ala sahibi, bagi pelakunya. Lah kenapa menjadi sebuah kebinasaan? Amal yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala akan disebut kesyirikan, dan kata Allah Subhanahu wa taala, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang sangat besar dan tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali syirik. Jadi nuwun sewu, syirik niku dosa yang tidak diampuni. Allah berfirman bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kecuali dosa syirik bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, gitu ya. Fawaidnya di sini hal-hal yang penting di dalam pembahasan kita malam hari ini ada 4. Yang pertama, anna min syurutil qubulil amal al-ikhlas. Sesungguhnya syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Wa an yaqsida bihi wajhullah taala. Hendaklah seseorang itu memurnikan diri untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syarat diterimanya amal itu ikhlas, yaitu memurnikan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahamiyatul ikhlas, pentingnya ikhlas dalam setiap amalan. Id amala min duni
wabalu ala sahibi. Karena barang siapa yang tidak ikhlas ketika beramal atau diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bukan kemuliaan yang dia dapatkan, bukan pahala yang dia dapatkan, akan tetapi kebinasaan, kehancuran dan kerusakan yang dia dapatkan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna solahu suwaratun amal la takfi li kubulihi. Sesungguhnya solaha suwaratul amal, bagusnya retorika amal itu bukan jaminan diterimanya amal. Tak ulangi. Bagusnya retorika amal itu bukan jaminan diterimanya amal. Mergone syarat diterimanya amal itu bukan bagusnya retorika, tapi ikhlasnya, lurusnya niat kita. Wana kata Pak. Wana nak ngucap nih, ngono iso geter-geter gulune ngono to. Salat ngono Allahu Akbar ngono ora ngono kuwi. Jadi ngono kuwi iki ora kok menjadi syarat napa niku diterimanya amal atau benarnya sebuah amalan, bukan. Akan tetapi amal yang dikatakan benar itu yang pertama yang niatnya benar. Jadi perbuatannya benar, nak niatnya ra benar, jadi amalannya ditolak. Apa meneh wis niate ra bener, perlakuannya carane ora bener, nambah enggak diterima. Ngoten nggih. Anna solahu suwarah. Jadi baiknya suwarah, gambaran utawi retorika itu tidak menjadi sebuah jaminan diterimanya sebuah amal. Karena ada sebuah qaid adalah an-niyatu ruhul amal. Niat itu adalah ruh dari setiap amal. Jadi sakderenge kula jenengan itu beramal harusnya membawa ruh niat. Sehingga orang-orang yang beramal tanpa niat seperti orang yang berjalan tapi tidak memiliki ruh. Berjalan tapi sejatinya mereka mati. Ora kroso, enggak ada ruhnya kayak gitu ya. Enggak ada ruhnya. Yang keempat, kaidah terakhir, wujubu tashih an-niyatu fi kulli amalin wa hirsun ala dzalika. Diwajibkan kepada kita tashih. Tashih itu maknanya tajdid. Tajdid niku memperbaiki, memperbarui an-niyatun. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk memperbaiki niat, untuk mengulang-ulang niat fi kulli amalin dalam setiap amal. Wahirsun serta napa niku semangat sungguh-sungguh ala dzalika dalam menjaga niat tersebut. Ngoten nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati kula tresnani, niku nggih insyaallah kedepannya kita akan membahas kitab niki. Qawaidnya pendek-pendek insyaallah. Beliau menjelaskan di sini kitab ini kitab yang paling napa niku paling simpel sampai beliau mengatakan seperti karya anak kecil, subhanallah saking tawaduknya beliau gitu. Dan kitab ini harusnya dibaca oleh takmir masjid yang kata beliau itu tidak menghabiskan dakoik beberapa menit saja untuk membahas kitab ini. Syukur-syukur ini nanti bisa dibaca setiap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa kok ini kitab ini untuk seorang takmir? Karena sejatinya waktu yang paling tepat untuk dakwah paling mudah niku ketika setelah sholat. Ini diajarkan, dipraktekkan kali sinten? Kali sedulur-sedulur jamaah tablik. Mung kadang kula jenengan ora sabar. Nek jamaah tablik rada wah ngaji terus kayak itu. Tibake enten tuntunane ngoten nggih. Gitu. Dan ini adalah ilmu-ilmu yang urgen, yang paling mudah diamalkan kata beliau. Yang pertama yaitu terkait tentang ikhlas dan bagaimana meluruskan niat. Bapak Ibu yang kula hormati kula tresnani, ini ada 330 pembahasan. Insyaallah buku ini insyaallah bisa selesai dalam masa beberapa tahun. Minggu depan, bulan depan insyaallah fadlul ilmi. Jadi buku ini cuma sak lembar-lembarnya nih Pak pembahasannya. Simple banget. Quran, hadis, kemudian syarahnya, kemudian qawaid atau hikmah-hikmah yang termaktub di dalamnya. Dan buku ini hanya merujuk kepada dua kitab Shahihaini, yaitu Bukhari dan Muslim. Jadi masalah buku ini diambil yang paling sahih tok. Diambil yang sahih tok. Nah insyaallah nanti kajian kita ke depannya pakai kitab ini, yaitu adalah kitab Durusul Yaumiyah, pelajaran harian minas sunani wal ahkami asyariyah,
dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan hukum-hukum syar'i yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai syariat, serta apa-apa yang sudah diajarkan Rasulullah SAW sebagai sunnah bagi umat Muslim khususnya, umat Muslim. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang kula hormati yang kula tresnani, mbok bilih mengkaten kathah lepat nyuwun ageng pangapunten, akhir dakwana kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.